Guys, nih ya, kemarin tuh pas bahas Realme 8 ataupun Realme 8 Pro, banyak dari teman-teman yang komenin soal desain back covernya nih yang ada tulisan gede banget, Dare to Live kayak begini. Oke? Nah, kali ini di Realme 8 5G nggak ada nih. Jadi, kira-kira teman-teman mau komenin apa dari back covernya ini? Wahai netizen budiman yang sebagian besar tidak membelinya. Padahal harganya ini oke loh. Hai semua, gua Wasa. Ya guys, semenjak rame ya diomongin soal 5G yang udah masuk ke tahap awal di Indonesia ini, makin banyak vendor smartphone yang akan mendatangkan device-device-nya yang sudah mendukung jaringan 5G nih jadinya. Realme 8 5G ini tuh digadang-gadang the most affordable smartphone 5G di Indonesia. Dan dari info yang gue dapet, ini kan ya syutingnya sebelum launching handphonenya ya. Ya katanya sih harganya tuh 3 jutaan tapi masih di bawah 3,5 juta. Mungkin ya 3499 gitu kali ya. Nanti gue update aja di deskripsi pokoknya. Nah, kalau emang benar harganya segitu ya dari awal gue udah bisa bilang sih kalau si Realme 8 5G ini kenanya fix affordable sih. Kenapa? Yuk, mari kita mulai bahas. Mulai dari boxnya dulu nih ya, kuning begini standar si Realme dan ada tulisan 5G-nya serta di kanan atas ada tulisan NFC. By the way, ini yang ada NFC-nya katanya sih khusus dijual di Indonesia aja. Di paket penjualannya standar aja nih, kita udah dapat anti gores, terus dapat casing bawaan, ada kertas user guide, colokan SIM card, terus kabel data A to C, terus kepala charger 18 watt. Unit yang gue pegang ini warnanya hitam supersonic, tulisannya begitu ya kebacanya nih di belakang. Dengan RAM 8GB dan internal storage-nya 128GB. Dari sisi desain, Realme 8 5G ini menggunakan bahasa desain yang mirip kalau gue bilang dengan Realme 8 series sebelumnya. Bodinya termasuk slim dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Punch hole kamera depan di sebelah kiri atas dan bentuk frame kameranya juga kotak nih di belakang, kiri atas juga lokasinya. Cuma kayak yang tadi gue bilang di awal, belakangnya tuh polosan begini aja, nggak ada tulisan Dare to Live ya, lebih clean aja kesannya. Materialnya polikarbonat dan ada brandingannya Realme aja nih di bagian bawah sini. Di sebelah atas nggak ada apa-apa, di kanan ada tombol power yang nyatu sama fingerprint, di sebelah kiri ada slot SIM card dedicated dan tombol volume, terus di bagian bawahnya ada jack audio 3,5 mm, lubang mic, port Type-C, dan speaker yang masih single. Layarnya ini tuh pakai panel IPS berukuran 6,5 inci Full HD Plus yang punya refresh rate 90 Hz. Lanjut soal performanya, Realme 8 5G ini tuh pakai MediaTek Dimensity 700 dan ini tuh pertama kalinya dipakai di smartphone yang dijual resmi di Indonesia. Dan prosesor ini setahu gue juga biasanya tuh ada di seri-seri atas ya. Kali ini tuh ada di seri mid-range. Gue ngetes pakai Antutu versi 9, HP ini tuh dapat skor hampir 360.000. Terus gue juga buka aplikasi sensor box, kelihatan nih ya, gyroscope-nya aman. Langsung habis itu gue ngetes PUBG, dapat grafiknya smooth ultra, balance ultra, HD high, dan ke kanannya masih belum bisa. Gue ngetes gyroscope-nya juga aman-aman aja nih. Intinya sih menurut gue ini aman-aman aja buat kita main game-game zaman sekarang. Cuma kalau buat gue pribadi lagi demen aja nih main si Crash Bandicoot. Nostalgia aja dulu mainnya di PS, sekarang ada di handphone. Buat UI-nya sendiri, Realme 8 5G ini tuh pakai Realme 2.0 yang dipaduin sama Android 11. Terus soal 5G-nya, dari info yang gue dapet, HP ini bisa dual standby 5G-nya nanti. Dan ada fitur Smart 5G Power Saving-nya. Jadi maksudnya gini, nanti kalau sinyal 5G itu udah merata di mana-mana, Realme 8 5G ini tuh bisa mengidentifikasi daerah mana yang 5G-nya kenceng dan mana yang 5G-nya rendah. Jadi otomatis bakal dipindahin langsung ke 4G. Jadi nggak pakai jeda lama gitu pindahnya dari 5G ke 4G ya. Soalnya kan ya kayak yang kita tahu, frekuensi 5G itu memerlukan power atau konsumsi daya yang lebih gitu loh dari baterainya. Jadi intinya biar nggak bikin boros-boros amat sih di frekuensi 5G-nya gitu. Tapi ya sayangnya fitur ini masih sebatas fitur yang belum bisa digunain banget ya. Soalnya kan ya tahu sendiri lah 5G Indonesia tuh masih tahapan awal banget. Tapi ya kalau teman-teman pengen ngerasain 5G yang bener-bener 5G gitu ya di tahap awal ini, mesti bawa orang operator. Ngerti nggak maksudnya? Kalau nggak ngerti, nih lihat video yang udah gue bikin di sini nih. Lanjut ke kapasitas baterainya yang 5000 mAh, ini gue ngetes ngecasnya pakai kabel dan charger bawaannya dari 4% sampai full, makan waktu sekitar 2 jam 45 menit. Terus buat SOT atau screen on time-nya gue ngetes juga pakai PC Mark bisa sampai 10 jam lebih. Oke, sekarang kita lanjut bahas ke kameranya.
Lensa depannya tuh punya resolusi 16 megapiksel dan yang belakang ada 3. Iya guys, ini mungkin kelihatannya kayak 4 ya. Tapi perhatiin nih. Nih, perhatiin lagi, lihat ya, di sebelah kanan atas ini tuh cuma tulisan AI aja. Lensa utamanya tuh yang kiri atas ini 48 megapiksel dan 2 lensa lagi di bawahnya masing-masing 2 megapiksel, lensa depth sama makro. Buat perekaman video, kamera depan sama kamera belakang maksimal cuma bisa di 1080p 30 fps aja. Dan keduanya juga punya fitur ultra steady biar perekamannya lebih smooth. Buat mode-mode lainnya standar aja sih, kayak night, portrait, 48 megapiksel, dan di bagian pro ada mode-mode lagi kayak begini. Berikut contoh foto sama video yang berhasil gue dapetin. Oke, kalau ini contoh video kamera belakangnya dengan ultra steady-nya gue aktifin jalan kaki. Dan ya kayak gini. Smooth atau enggak nanti teman-teman lihat aja sendiri dan silakan dinilai sendiri. Nah, kalau yang ini contoh video kamera depan ya pasti. Ultra steady-nya juga gue aktifin. Jalan kaki biasa. Bagus atau enggak? Balik lagi deh ke sini deh. Jadi biar kelihatan pergerakannya ya. Oh, rame cuy. Oke, lanjut. Oke, kesimpulannya ya, dengan harga 3 jutaan kita tuh bisa dapat HP 5G dengan desain yang lumayan slim bisa gue bilang, dengan baterai 5000 mAh dan performa yang aman, terlebih layarnya juga udah 90 Hz. Jadi lebih enak aja nyekrol layarnya. Handphone ini tuh cocok buat teman-teman yang emang udah concern banget gitu ya soal 5G. Ya, karena ya bisa dibilang HP ini kenanya future proof. Makin cocok lagi buat teman-teman yang tipikal pemakaian HP-nya itu tuh bertahun-tahun ya, nggak kegoda sama launching handphone lain yang bermunculan. Ya bagus lah, sambil nungguin 5G-nya juga udah nyampe ke tahap kedua, ketiga, dan seterusnya sampai semuanya merata. Oke, terima kasih banget ya pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.